Hai teman-teman, kalian tahu apa itu AI? Saat ini semua bisa dikerjakan oleh AI. Mulai dari tugas, kerjaan, atau sekedar iseng saja. Selain sebagai pengguna, di antara kalian ada gak sih yang pingin jadi developernya, gak cuma jadi pengguna? Video ini khusus buat kalian yang ingin mulai belajar menjadi developer AI. Kita akan bahas mulai dari dasar-dasarnya hingga skill set yang harus kalian kuasai. Tapi, sebelum kita mulai, mari kita lihat bagaimana salah satu tools paling populer saat ini, ChatGPT bekerja. Ini bisa memberi kalian gambaran tentang potensi luar biasa dari AI. Jadi, apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah model bahasa berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini menggunakan teknik yang disebut deep learning, khususnya tipe neural network yang dikenal sebagai transformer. ChatGPT dilatih dengan menganalisis jutaan teks dari internet, memungkinkan dia untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang sangat mirip dengan manusia. Sederhananya, ChatGPT bekerja dengan cara memprediksi kata-kata berikutnya dalam sebuah kalimat, berdasarkan konteks yang diberikan. Misalnya, ketika kalian bertanya sesuatu, ChatGPT menganalisis pertanyaan kalian dan mencoba memberikan jawaban yang paling relevan dan masuk akal. Hal ini bisa dilakukan karena ChatGPT telah dilatih dengan berbagai jenis teks, mulai dari artikel berita hingga dialog sehari-hari. Dengan memahami cara kerja ChatGPT, kalian bisa melihat bagaimana konsep-konsep AI yang akan kita bahas diterapkan dalam dunia nyata. Sekarang, mari kita lanjut ke langkah-langkah untuk menjadi developer AI. Langkah pertama adalah memahami dasar-dasar AI dan machine learning. Mari kita mulai dengan konsep dasar seperti supervised learning. Ini adalah metode di mana model dilatih dengan data berlabel untuk membuat prediksi. Misalnya, model regresi linear yang memprediksi nilai output berdasarkan input data. Lalu ada unsupervised learning, di mana model mencoba menemukan pola dalam data tanpa label. Contohnya adalah clustering, di mana data dikelompokkan berdasarkan kesamaan. Bayangkan kalian memiliki sekumpulan foto dan AI mengelompokkan foto-foto tersebut berdasarkan kesamaan wajah tanpa diberitahu siapa mereka. Menguasai bahasa pemrograman seperti Python adalah langkah berikutnya. Python memiliki banyak library yang mendukung pengembangan AI, seperti TensorFlow untuk deep learning dan scikit-learn untuk machine learning. Misal, kita bisa menggunakan library seperti Pandas untuk memanipulasi dan menganalisis data, NumPy untuk operasi numerik, dan Matplotlib atau Seaborn untuk visualisasi data. Setelah itu, kita bisa membuat model machine learning sederhana seperti regresi linear menggunakan scikit-learn. Pemahaman matematika dan statistik sangat penting dalam AI. Kalian perlu memahami konsep-konsep seperti aljabar linier, yang digunakan untuk operasi matriks dalam neural networks, kalkulus untuk optimasi fungsi biaya, serta probabilitas dan statistik untuk membuat model prediksi yang akurat. Misalnya, kita bisa menggunakan regresi linear untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur seperti luas tanah dan jumlah kamar, atau menggunakan regresi logistik untuk klasifikasi seperti deteksi penipuan kartu kredit. Kemudian, pelajari algoritma machine learning seperti regresi, klasifikasi, clustering, dan deep learning. Misalnya, algoritma seperti K-means digunakan untuk clustering data ke dalam beberapa kelompok, sedangkan algoritma random forest digunakan untuk klasifikasi dan prediksi yang lebih kompleks. Kalian juga bisa mempelajari deep learning dengan neural networks untuk tugas-tugas seperti pengenalan gambar dan pengolahan bahasa alami. Data adalah bahan bakar utama dalam AI. Kemampuan untuk membersihkan, memproses, dan menganalisis data sangat penting. Misalnya, kita bisa menggunakan Pandas untuk membersihkan data dari missing values dan outlier, lalu menggunakan Matplotlib untuk visualisasi distribusi data dan menemukan pola-pola penting yang bisa digunakan untuk membuat model prediksi. Setelah kalian memahami dasar-dasar dan alat-alat yang digunakan, mulailah dengan membangun proyek AI sederhana. Misalnya, kalian bisa membuat model prediksi harga rumah atau aplikasi pengenalan gambar sederhana. Proyek-proyek ini bisa dimasukkan ke dalam portofolio kalian untuk menunjukkan keterampilan praktis yang kalian miliki. AI memiliki banyak sub-bidang seperti computer vision, natural language processing, dan reinforcement learning.
Misalnya, dalam computer vision, kalian bisa mempelajari teknik-teknik seperti convolutional neural networks untuk pengenalan gambar, atau dalam NLP, kalian bisa mempelajari teknik-teknik seperti word embeddings dan transformer untuk analisis teks. Pilih satu atau dua sub-bidang yang menarik bagi kalian dan perdalam pengetahuan di bidang tersebut dengan mengikuti kursus dan membaca makalah penelitian. Terakhir, bergabunglah dengan komunitas AI untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari ahlinya. Kalian bisa bergabung dengan forum online seperti Reddit atau Stack Overflow, atau menghadiri meetups dan konferensi AI. Ini akan membantu kalian tetap up to date dengan perkembangan terbaru di dunia AI dan menemukan peluang kolaborasi. Tren terbaru dalam AI juga sangat menarik untuk diikuti. Misalnya, AI etika dan privasi data menjadi topik hangat seiring dengan meningkatnya penggunaan AI. Selain itu, AutoML yang memungkinkan otomatisasi proses machine learning juga sedang banyak dibahas. AI gak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya secara bertanggung jawab. Jadi, buat kalian yang ingin menjadi developer AI profesional, mulai dengan mempelajari dasar-dasarnya, terus eksplorasi tren terbaru, dan jangan lupa untuk selalu mengasah skill kalian. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info belajar teknologi terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.